Menjaga kesehatan di usia senja bukanlah sekedar rutinitas, melainkan sebuah bentuk syukur dan investasi terbaik agar kita bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama anak cucu. Saya Ndaru Harjanto, dan bagi saya, melihat bapak serta ibu tetap bugar dan mandiri adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita saat ini tidak lagi sama dengan masa muda. Ia memerlukan perhatian yang lebih saksama dan kasih sayang yang lebih besar melalui pola hidup yang terjaga. Karena kesehatan adalah kunci utama untuk tetap berdaya di hari tua. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa. Dari kota mana sajakah Anda menonton video ini? Silahkan tuliskan asal kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan dalam video ini hingga selesai, tanpa terlewat satu bagian pun. Mengapa ini penting? Karena ada sebuah ancaman yang sangat nyata namun seringkali tidak kasat mata, yaitu bahaya tersembunyi dari garam dapur yang kita gunakan sehari-hari, khususnya bagi Anda yang sedang berjuang melawan tekanan darah tinggi. Banyak dari kita yang menganggap remeh bumbu dapur ini, padahal di balik rasanya yang gurih, terdapat risiko besar yang bisa memicu komplikasi serius jika tidak dikelola dengan benar sejak dini. Dengan menonton hingga akhir, Bapak dan Ibu akan memahami bagaimana cara melindungi diri dari bahaya yang tidak disadari ini. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemui banyak lansia yang merasa sudah hidup sehat, namun tekanan darahnya tetap sulit terkendali hanya karena satu kesalahan kecil dalam mengatur asupan rasa. Di video ini, saya akan membagikan pengetahuan yang sangat praktis dan mudah diterapkan berdasarkan referensi yang kuat, agar Bapak dan Ibu tidak lagi terjebak dalam kebiasaan lama yang merugikan jantung dan pembuluh darah. Mari kita belajar bersama bagaimana cara menyiasati penggunaan garam dengan bijak tanpa mengurangi kenikmatan makan, sehingga tubuh tetap sehat, tekanan darah tetap stabil, dan hari tua kita tetap berkualitas, tanpa bayang-bayang penyakit yang menakutkan. Saya ingin menekankan mengapa Anda harus memberikan perhatian penuh pada video ini sampai detik terakhir. Kita seringkali merasa aman hanya karena sudah membatasi asupan makanan berlemak atau gorengan. Namun, tanpa sadar, ada musuh dalam selimut yang selalu ada di meja makan kita, yaitu garam dapur. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, memahami cara kerja garam di dalam tubuh bukan lagi sekedar informasi tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Pengetahuan ini akan menjadi benteng pertahanan utama Anda dalam mencegah terjadinya serangan mendadak yang seringkali muncul tanpa peringatan atau gejala awal yang jelas. Bahaya yang saya maksud di sini bukanlah sesuatu yang langsung terlihat, melainkan sebuah proses perlahan yang merusak sistem internal tubuh kita. Garam memiliki sifat alami yang sangat kuat dalam mengikat air di dalam aliran darah. Ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi garam secara berlebihan, meskipun hanya terasa sedikit di lidah, hal itu akan memaksa jantung bekerja jauh lebih keras karena volume cairan yang dipompa menjadi jauh lebih banyak dari kapasitas normalnya. Bayangkan sebuah mesin yang dipaksa bekerja terus-menerus melampaui batas kemampuannya. Jika kita tidak segera melakukan perubahan, mesin tersebut tentu akan mengalami kerusakan permanen yang seharusnya bisa kita cegah sejak awal. Melalui video ini, saya akan membongkar fakta-fakta yang jarang dibicarakan mengenai bagaimana garam dapur secara perlahan bisa memperburuk kondisi kesehatan lansia tanpa kita sadari. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu hanya sekedar tahu, tapi benar-benar memahami resiko di balik setiap taburan bumbu yang masuk ke dalam piring makan. Dengan mengikuti penjelasan ini sampai tuntas, Anda akan mendapatkan panduan praktis untuk mengenali sumber-sumber garam yang tersembunyi dan bagaimana cara melindungi kesehatan jantung serta pembuluh darah Anda dengan langkah yang sangat sederhana namun berdampak besar bagi umur panjang kita. Banyak sekali Bapak dan Ibu di luar sana yang merasa sudah aman hanya karena merasa sudah mengurangi takaran garam saat memasak atau merasa cukup dengan sedikit taburan saja di piring. Namun, saya harus jujur menyampaikan bahwa standar sedikit bagi seorang lansia sangat berbeda dengan mereka yang masih muda. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami akan kehilangan kelenturannya dan menjadi lebih kaku. Dalam kondisi ini, tambahan atrium meskipun dalam jumlah yang terlihat kecil, sudah cukup untuk menciptakan tekanan yang sangat besar pada dinding pembuluh darah Anda, yang jika dibiarkan akan menjadi pemicu utama pecahnya pembuluh darah secara tiba-tiba.
Secara ilmiah, tubuh kita di usia senja tidak lagi memiliki kemampuan yang sama untuk mengolah dan membuang kelebihan garam dengan cepat. Apa yang Anda anggap sebagai cubitan kecil garam sebenarnya sudah mampu mengikat cairan dalam jumlah yang signifikan di dalam aliran darah. Hal inilah yang seringkali menjadi jawaban mengapa, meskipun sudah merasa tidak makan asin, tekanan darah Bapak dan Ibu tetap tinggi saat diperiksa. Kita harus berhenti menggunakan perasaan sebagai ukuran, karena musuh yang kita hadapi ini bekerja dalam skala yang sangat kecil, namun dampaknya sangat merusak bagi sistem peredaran darah yang sudah mulai menua. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah kita hanya fokus pada rasa asin yang tertangkap oleh lidah, padahal bahaya sesungguhnya terletak pada akumulasi atau penumpukan zat tersebut di dalam tubuh setiap harinya. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai menyadari bahwa setiap butiran garam yang masuk akan menetap lebih lama di dalam tubuh lansia dibandingkan orang muda. Oleh karena itu, memahami bahwa sedikit saja tetap bisa berakibat fatal adalah langkah awal yang paling penting untuk menjaga keselamatan nyawa Anda. Mari kita ubah sudut pandang ini, agar kita tidak lagi terjebak dalam rasa aman yang semu, namun justru membahayakan kesehatan jantung kita. Untuk memahami mengapa garam begitu berbahaya, mari kita bayangkan sebuah hukum alam yang sangat sederhana. Garam adalah magnet bagi air. Di dalam tubuh kita, setiap butir garam yang masuk akan menarik dan menahan air di dalam aliran darah. Ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi garam berlebih, volume darah di dalam pembuluh darah akan meningkat drastis karena air yang seharusnya dibuang justru tertahan di sana. Akibatnya, jumlah cairan yang mengalir menjadi jauh lebih banyak dari yang seharusnya, dan inilah yang secara langsung menyebabkan tekanan pada dinding pembuluh darah Anda meningkat dengan sangat tajam. Agar lebih mudah dibayangkan, saya sering mengumpamakan pembuluh darah kita seperti sebuah pipa air yang sudah lama digunakan. Seiring bertambahnya usia, pipa ini tentu tidak lagi sekuat dan selentur dahulu. Sekarang, bayangkan jika pipa tua tersebut dipaksa untuk mengalirkan air dengan volume yang sangat besar dan tekanan yang sangat kencang secara terus-menerus. Apa yang akan terjadi? Pipa tersebut akan menegang, menipis, dan pada akhirnya berada dalam risiko besar untuk bocor atau bahkan pecah. Itulah gambaran nyata yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah Bapak serta Ibu saat kadar garam di tubuh meningkat. Beban kerja yang berat ini tidak hanya merusak pembuluh darah, tetapi juga memaksa jantung Bapak dan Ibu bekerja ekstra keras tanpa henti untuk memompa kelebihan cairan tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi setiap hari, jantung akan merasa kelelahan, otot-ototnya akan menegang, dan fungsinya akan menurun secara berlahan. Inilah alasan mengapa seringkali kaki terasa bengkak atau napas terasa lebih berat setelah kita mengonsumsi makanan yang terlalu asin. Memahami cara kerja air dan garam ini adalah kunci agar Bapak dan Ibu sadar bahwa mengurangi garam bukan hanya soal rasa, tapi soal memberikan ruang napas bagi jantung Anda. Seringkali, tantangan terbesar kita bukan terletak pada garam yang sengaja kita taburkan dari toples di dapur, melainkan pada garam yang sudah bersembunyi di dalam makanan tanpa kita sadari. Banyak Bapak dan Ibu yang merasa sudah hidup sehat karena masakan rumahnya tawar, namun tetap mengonsumsi camilan seperti kerupuk, kacang asin, atau menggunakan bumbu instan secara rutin. Masalahnya, makanan-makanan ini seringkali mengandung kadar garam yang sangat tinggi, meskipun rasa aslinya tertutup oleh rasa gurih atau pedas yang kuat. Inilah yang saya sebut sebagai musuh dalam selimut. Anda tidak merasa sedang makan garam, padahal tubuh Anda sedang dibanjiri olehnya. Penting untuk dipahami bahwa industri makanan sering menambahkan garam dalam jumlah besar bukan hanya untuk rasa, melainkan sebagai pengawet agar makanan tahan lama. Makanan dalam kemasan, roti, hingga saus botolan yang sering ada di meja makan kita adalah sumber garam tersembunyi yang sangat nyata. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia, kemampuan lidah dalam mengecap rasa asin terkadang sudah berkurang, sehingga kita cenderung tidak menyadari bahwa makanan yang kita anggap biasa saja sebenarnya sudah melampaui batas aman harian. Jika kita tidak jeli, akumulasi dari sedikit demi sedikit garam tersembunyi ini akan menjadi beban berat bagi kesehatan pembuluh darah kita. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih teliti dan tidak hanya mengandalkan indera perasa saja. Kita harus waspada terhadap makanan olahan yang praktis, namun berisiko tinggi bagi penderita hipertensi. Mulailah kurangi ketergantungan pada bumbu penyedap instan atau makanan kaleng yang menjanjikan kemudahan, karena kesehatan jangka panjang Anda jauh lebih berharga daripada kepraktisan sesaat.
Dengan mengenali di mana saja garam ini bersembunyi, Bapak dan Ibu telah mengambil satu langkah besar untuk memutus rantai risiko komplikasi jantung dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita perlu memahami bahwa tubuh kita memiliki penyaring alami yang luar biasa, yaitu ginjal. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal kita untuk bekerja secara maksimal tentu tidak sekuat saat kita masih muda. Bayangkan ginjal ini seperti sebuah saringan halus yang bertugas membuang sampah dan kelebihan garam dari dalam darah. Jika saringan ini dipaksa bekerja terlalu keras setiap hari karena kita terlalu banyak mengonsumsi garam, maka pori-pori penyaring tersebut akan mulai mengalami kelelahan dan kerusakan secara perlahan tanpa kita rasakan sama sekali. Masalah utamanya adalah ginjal lansia memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuh. Ketika kita mengonsumsi makanan asin, garam tersebut akan tertahan lebih lama di dalam aliran darah, memaksa ginjal untuk terus mengebut bekerja tanpa henti. Kondisi ini seperti memaksa seseorang yang sudah sepuh untuk berlari maraton setiap hari. Lama-kelamaan, ginjal akan merasa lelah dan fungsinya akan menurun drastis. Jika ginjal sudah mulai melemah, maka tekanan darah Bapak dan Ibu akan semakin sulit dikendalikan, sehingga menciptakan sebuah lingkaran masalah kesehatan yang saling memperburuk satu sama lain. Saya ingin Bapak dan Ibu menyadari bahwa kerusakan pada sistem penyaringan ini seringkali tidak menimbulkan rasa sakit di tahap awal. Banyak yang baru menyadari setelah kondisinya cukup berat, seperti munculnya pembengkakan pada kaki atau rasa cepat lelah. Oleh karena itu, mengurangi asupan garam bukan hanya soal menjaga tekanan darah, tetapi juga tentang memberikan kasih sayang kepada ginjal Anda, agar ia tetap mampu menjalankan tugasnya menjaga kebersihan darah kita hingga akhir hayat. Mari kita sayangi ginjal kita dengan cara yang paling sederhana. Kurangi beban kerjanya dengan mulai membatasi penggunaan garam dapur sekarang juga. Banyak Bapak dan Ibu yang merasa khawatir bahwa mengurangi garam berarti harus mengorbankan kenikmatan saat makan. Saya ingin meluruskan pandangan ini. Hidup sehat bukan berarti makan makanan yang hambar dan tidak berasa. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali melirik kekayaan alam yang ada di dapur kita sendiri. Kita bisa mengganti rasa asin dari garam dengan aroma dan kekuatan rasa dari rempah-rempah alami. Penggunaan bumbu seperti bawang putih yang ditumis hingga harum, jahe yang memberikan rasa hangat, atau perasan jeruk nipis yang segar, justru akan memberikan dimensi rasa yang jauh lebih kaya dan menggugah selera tanpa membahayakan kesehatan jantung Anda. Saya sering menyarankan kepada para pasien saya untuk mulai bereksperimen dengan bumbu-bumbu yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap. Gunakanlah kunyit, lengkuas, atau lada putih untuk memperkuat karakter masakan Bapak dan Ibu. Rempah-rempah ini tidak hanya memberikan rasa yang sedap di lidah, tetapi juga mengandung kebaikan alami yang membantu menjaga kebugaran tubuh kita di usia senja. Dengan beralih ke rempah-rempah, kita sedang melatih lidah kita untuk tidak lagi bergantung pada rasa asin yang tajam, melainkan belajar menikmati keaslian rasa dari bahan makanan yang kita olah dengan cinta. Langkah kecil ini adalah cara yang paling cerdas untuk tetap bisa makan enak, namun tetap aman. Saya ingin Bapak dan Ibu merasa bangga karena tetap bisa menyajikan hidangan lezat bagi keluarga tanpa perlu menaruh risiko besar pada tekanan darah. Mulailah secara perlahan, kurangi takaran garam sedikit demi sedikit, sambil menambah takaran bumbu alami lainnya. Dengan cara ini, tubuh Bapak dan Ibu akan menyesuaikan diri dengan sangat alami tanpa merasa terbebani. Ingatlah, bumbu alami adalah anugerah yang bisa menjadi obat, sedangkan garam yang berlebihan adalah beban yang harus kita hindari demi hari tua yang lebih bahagia dan sehat. Langkah selanjutnya yang sangat penting adalah menjadi konsumen yang cerdas dan teliti sebelum membeli sesuatu. Saat Bapak dan Ibu pergi berbelanja ke toko atau swalayan, jangan langsung tergiur dengan gambar kemasan yang menarik atau tulisan sehat yang terpampang di bagian depan. Saya ingin membiasakan Bapak dan Ibu untuk selalu membalik kemasan tersebut dan melihat tabel informasi nilai gizi yang ada di bagian belakang. Di sanalah kebenaran tentang apa yang akan masuk ke tubuh kita disembunyikan. Mulailah mencari satu kata kunci utama yang sangat menentukan kesehatan tekanan darah Anda, yaitu natrium atau sodium. Membaca tabel ini sebenarnya sangat sederhana dan tidak perlu menjadi ahli matematika untuk memahaminya.
Bapak dan Ibu hanya perlu memperhatikan angka yang tertera di samping tulisan natrium tersebut. Jika angkanya menunjukkan jumlah yang tinggi, maka itu adalah lampu kuning bagi kesehatan Anda. Ingatlah, seringkali jumlah yang tertera hanyalah untuk 1 kali penyajian, sementara kita sering menghabiskan seluruh isi kemasan dalam satu waktu. Jadi, jika angkanya terlihat besar, saran saya sangat sederhana. Jangan ragu untuk meletakkannya kembali ke rak dan carilah alternatif lain yang lebih rendah kadar garamnya demi keamanan jantung Bapak dan Ibu. Kebiasaan kecil ini adalah bentuk perlindungan diri yang paling efektif di usia senja. Dengan meluangkan waktu hanya beberapa detik untuk memeriksa kadar natrium, Bapak dan Ibu sudah mencegah masuknya racun tersembunyi yang bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Saya ingin Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh atas apa yang Anda makan, bukan justru dikendalikan oleh rasa gurih buatan yang merugikan. Jadikan kegiatan membaca label ini sebagai ritual baru setiap kali berbelanja. Karena setiap angka yang Anda perhatikan adalah langkah nyata dalam memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup Anda agar tetap prima. Setelah kita memahami betapa besarnya dampak garam bagi tubuh, sekarang saatnya kita melangkah ke tindakan nyata. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan sebuah eksperimen sederhana yang saya sebut sebagai tantangan 3 hari tanpa garam tambahan. Dalam 3 hari ke depan, cobalah untuk tidak menambahkan garam meja atau bumbu penyedap instan ke dalam masakan yang sudah tersaji di piring. Biarkan lidah Bapak dan Ibu kembali mengenali rasa asli dari nasi, sayuran, dan lauk pauk yang dimasak dengan bumbu rempah alami. Langkah ini mungkin terasa berat di hari pertama, namun ini adalah cara tercepat untuk mengistirahatkan jantung dan pembuluh darah Bapak dan Ibu dari tekanan yang selama ini menghimpitnya. Manfaat dari tantangan singkat ini akan mulai Bapak dan Ibu rasakan secara fisik dengan sangat cepat. Biasanya, di hari kedua atau ketiga, Bapak dan Ibu akan merasa kaki yang sering terasa berat atau bengkak mulai mengecil karena cairan berlebih dalam tubuh mulai dikeluarkan secara alami. Tidur Anda pun akan terasa lebih nyenyak dan berkualitas karena jantung tidak perlu lagi memompa darah dengan tekanan yang melelahkan sepanjang malam. Dengan melakukan tantangan ini, Bapak dan Ibu sedang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan dirinya sendiri dan membuang sisa-sisa beban garam yang selama ini mengendap di dalam aliran darah. Tantangan 3 hari ini bukan hanya soal mengubah rasa makanan, tapi soal membuktikan kepada diri sendiri bahwa Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh atas kesehatan di masa tua. Jika Bapak dan Ibu berhasil melewati 3 hari ini, Anda akan menyadari bahwa lidah kita sebenarnya sangat hebat dalam beradaptasi, dan keinginan untuk makan yang sangat asin perlahan akan berkurang dengan sendirinya. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu pasti bisa melakukannya, demi tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, dan hari-hari yang lebih bugar. Mari, kita mulai hari pertama tantangan ini sekarang juga. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana yang kita ambil hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa tekanan darah tinggi seringkali disebut sebagai musuh dalam selimut, karena ia bekerja dalam diam, tanpa suara, namun bisa berakibat fatal jika kita abai. Namun setelah mendengar penjelasan saya hari ini, musuh itu tidak lagi menjadi rahasia bagi Anda. Kita sudah tahu cara menghadapinya, yaitu dengan bijak mengelola apa yang kita makan dan berani membatasi asupan garam demi keselamatan jantung kita. Ingatlah, setiap keputusan kecil yang Bapak dan Ibu ambil di meja makan hari ini adalah penentu apakah besok kita masih bisa berjalan jauh, bermain dengan cucu, dan menikmati udara pagi dengan napas yang lega tanpa rasa cemas. Saya berdiri di sini sebagai praktisi kesehatan yang sangat peduli, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan harapan bahwa masa tua yang sehat itu sangat mungkin kita wujudkan bersama. Penyakit memang bisa datang seiring usia, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah kunci kemenangan kita. Jangan biarkan sisa usia kita dihabiskan dengan ketergantungan pada obat-obatan yang berat hanya karena kita tidak mampu menahan godaan rasa asin sesaat. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu menjadi teladan bagi anak cucu, menunjukkan bahwa di usia senja pun kita masih memiliki semangat dan disiplin yang kuat untuk menjaga amanah berupa tubuh yang sehat ini. Terima kasih karena Bapak dan Ibu telah bersedia menyimak penjelasan ini sampai selesai. Kesediaan Anda untuk belajar adalah langkah awal dari kesembuhan dan kebugaran yang selama ini kita harapkan.
Mari kita jalani hari tua ini dengan penuh kesadaran, menjaga pola makan dengan bumbu alami, dan tetap aktif bergerak agar aliran darah kita tetap lancar. Saya Nadaru Harjanto, doa saya selalu menyertai Bapak dan Ibu agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan yang paripurna. Sampai jumpa di tips kesehatan berikutnya. Tetap semangat dan mari kita hidup sehat bersama-sama.